Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dengan nomor pokok mahasiswa 2050230. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi yayasan. Yang pertama ada pengertian visi. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Selanjutnya ada persyaratan menyusun visi. Yang pertama, berorientasi pada masa depan. Yang kedua, memperhatikan kemampuan awal atau kondisi saat kini, namun tidak dibuat untuk kondisi atau tren saat ini. Yang ketiga, mengekspresikan aktivitas. Yang keempat, berdasarkan pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Yang kelima, memperhatikan sejarah, kultur, dan nilai organisasi meskipun ada perubahan terduga. Yang keenam, mempunyai standar yang tinggi, ideal, serta harapan bagi anggota organisasi. Yang ketujuh, memberikan klarifikasi bagi manfaat lembaga serta tujuan-tujuannya. Yang kedelapan, memberikan semangat dan dorongan timbulnya dedikasi pada organisasi. Yang kesembilan, menggambarkan keunikan organisasi dan kompetisi serta citranya. Yang terakhir, bersifat ambisius serta menantang segenap anggota organisasi. Selanjutnya, kriteria visi yang baik. Yang pertama, dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Yang kelima, terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi. Kemudian ada pengertian misi. Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar visi yang dibuat dapat terwujud. Kemudian cara merumuskan misi, yang pertama, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi atau perusahaan melakukan kegiatan lebih baik dan dengan seefisien mungkin. Yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan tidak bertentangan secara internal dan eksternal. Selanjutnya ada misi yang efektif. Yang pertama, ringkas dan jelas. Yang kedua, unik. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, bisa membantu untuk mengambil keputusan. Yang kelima, budaya organisasi. Yang keenam, memberikan inspirasi. Selanjutnya di sini ada visi dan misi dari yayasan saya. Visinya menciptakan pendidikan yang berpotensi, berakhlak mulia, dan berwawasan tinggi di bidang IMTAK dan IPTEK untuk kemajuan di masa depan. Lalu misinya, yang pertama, meningkatkan pendidikan yang bermutu dan pengajar yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama. Yang ketiga, menciptakan pendidikan yang kompetitif dan inovatif. Yang keempat, membimbing dan mendorong peningkatan disiplin peserta didik, kinerja guru, dan staf melalui pendidikan. Selanjutnya, analisis visi dan misi yayasan saya.
visi yayasan saya masih ada yang belum memenuhi persyaratan dari penyusunan visi. Namun ada juga yang sesuai, yaitu pada poin pertama, berorientasi pada masa depan, yang dimana di visi saya disebutkan berpotensi, berakhlak mulia, berwawasan tinggi di bidang IMTAK dan IPTEK untuk kemajuan di masa depan. Dan sesuai juga di poin kedua, yang memperhatikan kemampuan awal atau kondisi saat ini, namun tidak dibuat untuk kondisi atau tren saat ini. Yang dimana yayasan sudah membuat visi sesuai dengan visi awal yayasan dan tidak akan diganti sesuai tren saat ini. Dan juga pada kriteria visi yang baik. Visi saya hanya masuk ke dalam satu poin saja, yaitu pada poin ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman, karena pada visi saya disebutkan berwawasan tinggi di bidang IPTEK untuk kemajuan di masa depan. Jadi semakin berkembangnya zaman, semakin maju juga teknologi sehingga membuat sumber daya manusianya berkembang sehingga bisa mengikuti persaingan di masa depan. Selanjutnya misi. Di misi yang saya buat disebutkan pada poin terakhir membimbing dan mendorong peningkatan disiplin peserta didik, kinerja guru dan staf. Itu sudah termasuk ke dalam poin pertama pada cara merumuskan misi, yaitu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, misi yayasan sudah dibuat seefektif mungkin mengikuti persyaratan misi yang efektif. Sekian video dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.